Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kita uraikan pada pembahasan sebelumnya yaitu berangkat dari apa yang selama ini difahami oleh sebahagian kaum muslimin, bahwasanya orang yang berkurban itu berhak untuk mendapatkan dari daging kurbannya sepertiga bagian. Ya, ini apa yang difahami oleh sebahagian kaum muslimin. Maka ini yang ingin kita luruskan, bahwasanya tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan tentang hak sepertiga bagian tersebut. Yang ada sesungguhnya adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait pendistribusian daging kurban, di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini datang dari hadis. Nabi mengatakan bahwasanya pendistribusian daging kurban yang pertama, kata Nabi, bahwasanya orang yang berkurban boleh memakan daging kurbannya. Bahkan ini disarankan, yaitu dianjurkan oleh Nabi orang yang berkurban untuk memakan daging kurbannya. Hanya itu ungkapan dan bahasa dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi mengatakan bahwasanya orang yang berkurban boleh, bahkan lebih tepatnya dianjurkan untuk memakan daging kurbannya, karena kurban berbeda dengan dam. Apa itu dam? Kaum muslimin, seseorang yang melaksanakan ibadah haji, bila mana dia melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan ihram, maka orang yang melakukan pelanggaran tersebut, ya, dari satu pelanggaran, maka dia diwajibkan untuk membayar dam, yang maksudnya adalah tebusan atau denda karena kesalahan yang telah dia lakukan. Maka ini yang dinamakan dan disebut dengan dam. Sebagaimana bila seseorang melaksanakan ibadah haji, dalam pelaksanaan haji tamattu' dan haji qiran, dalam pelaksanaan ibadah haji ada 3 bentuk pelaksanaan ibadah haji. Ada namanya haji ifrad, ada namanya haji qiran, dan ada namanya haji tamattu'. Dan haji tamattu' adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji yang paling afdal. Dan pada umumnya, tidak semuanya, tapi mayoritas orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu mengambil tata cara pelaksanaan haji yang paling afdal yang disebut dan dinamakan dengan haji tamattu'. Maksud daripada haji tamattu' yaitu memisahkan antara umroh dengan haji. Jamaah haji yang berangkat ke tanah suci, ada yang datang lebih awal. Kalau di pengurusan haji pada Departemen Agama, ya, yang disebut dengan haji reguler, maka jamaah ini dibagi kepada 2 bagian. Ada yang bagian pertama di mana mereka dari Indonesia itu diterbangkan kemudian sampai ke Madinah. Apakah turun ke Jeddah, lalu kemudian dari Jeddah lewat darat ke Madinah. Maka ini kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama dari Madinah
Lalu kemudian beberapa hari mereka di Madinah, jamaah haji reguler biasanya 8 hari, ya. Lalu kemudian mereka berangkat dari Madinah menuju Mekah dengan ihram umrah. Selesai mereka melaksanakan ibadah umrah, mereka melepaskan kain ihramnya. Setelah tahallul umrah, maka mereka bebas berpakaian seperti biasa sampai datang hari pelaksanaan ibadah haji. Maka berpisah antara umrah dengan haji ini yang dilaksanakan di dalam haji tamattu'. Ada yang disebut dengan haji qiran, ya, dengan haji qiran. Ada yang dinamakan dengan haji ifrad. Nah, haji qiran dan haji tamattu', Bapak dan Ibu, maka berkewajiban setiap jamaah haji menyembelih 1 ekor kambing. Dan ini berbeda dengan dam. Walaupun jamaah haji Indonesia sering menamakannya dengan dam tamattu'. Nah, ini yang ingin kita lihat, bahwasanya antara hadiyu tamattu' dan hadiyu qiran itu berbeda dengan dam. Nah, dam ini khusus untuk pelanggaran. Misalnya seseorang yang melakukan pelanggaran di dalam ihramnya, baik itu ihram umrah atau ihram haji, maka dia berkewajiban sebagai tebusan dari kekeliruan dan kesalahan tersebut, diwajibkan atas mereka dam. Apa damnya? Yaitu menyembelih 1 ekor kambing di tanah haram. Sama dengan hadiyu tamattu'. Mereka pun menyembelih 1 ekor kambing, ya, di tanah haram. Sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, harus berbeda antara hadiyu tamattu' dengan dam. Nah, pada dam, apabila itu adalah dam, yaitu tebusan ganti dari pelanggaran yang dilakukan, maka yang punya dam tidak boleh memakan damnya. Itu bedanya. Nah, berbeda dengan kurban, ya. Hadiyu boleh kita memakan hadiyu kita, yaitu hadiyu tamattu' tadi. Makanya tidak tepat, walaupun pada umumnya orang-orang kita menamakan dam tamattu', ini keliru. Karena yang namanya dam itu denda, tebusan, di mana kita tidak boleh memakan daging dam kita. Nah, disinilah perbedaannya dengan kurban. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan bukan hanya membolehkan, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ketika seseorang berkurban, dia boleh untuk memakan daging kurbannya, berbeda dengan dam. Ya. Lalu kemudian kembali kita ke kurban. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Setelah, ya, kata Nabi SAW, seseorang yang berkurban, dia memakan daging kurbannya, kata Nabi. Lalu yang kedua, wa yatasaddaq bihi, kata Nabi, lalu dia bersedekah dengannya, yaitu dengan daging kurban tadi. Lalu kemudian kata Nabi SAW, wa yuhdi, dan dia boleh memberi hadiah. Nah, apa yang membedakan antara sedekah dengan hadiah? Sedekah, pemberian kita kepada orang yang maaf, mungkin taraf ekonominya di bawah kita. Bagaimana dengan orang yang taraf ekonominya di atas kita? Boleh, dan dia berhak untuk mendapatkan daging kurban, dan itu yang disebut dengan hadiah. Nah, Nabi menyebutkan ada 3 pendistribusian daging kurban. Tanpa Nabi sebenarnya Nabi tidak membatasi 1/3 untuk dimakan, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah. Nabi tak pernah menyatakan dengan tegas seperti itu. Hanya Nabi menyebutkan 3 pendistribusian ini. Berapa bagiannya? Terserah. Di mana kita boleh mendistribusikan itu untuk kita ambil, orang yang berkurban untuk memakannya. Lalu yang kedua, ikhwatal iman, dia sedekahkan. Lalu sebagian yang lain dia hadiahkan, tanpa sebenarnya ada batasan 1/3.
Hanya saja karena ada 3 jalur pendistribusian ini, sebahagian orang memahaminya berapa Pak? Sepertiga. Nah itu dia. Padahal saya ingin menegaskan, sepertiga ini tidak ada istilah dan ungkapan dari Nabi SAW. Artinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, berapapun bagian yang kita ambil tidak mesti sepertiga. Ambillah secukupnya. Setidaknya ini anjuran dari Nabi SAW, ambil. Untuk misalnya semangkok tongseng misalnya, cukup, ya sudah. Tidak mesti sepertiga. Ya. Berapa dia mau sedekahkan, terserah. Juga tidak ada batasan sepertiga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan bebani diri kita pada apa yang kita tidak dituntut oleh Allah untuk seperti itu. Ya. Hanya saja sebagian orang memahami karena 3 pendistribusian ini, makanya mereka membatasi sepertiga. Oh, kalau lebih misalnya, lebih dari sepertiga kita sedekahkan untuk orang yang lebih membutuhkan, lebih baik. Atau seandainya misalnya kita tidak memakan, ya udah ya, karena banyaknya orang-orang yang butuh itu, ya, dan inilah hari di mana mereka berbahagia. Ya, lalu kita berikan kepada mereka hanya untuk sedekah, boleh, tidak masalah. Karena ini yang lebih utama dan ini yang menjadi tujuan dari apa Pak? Dari ibadah kurban. Makanya di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, saya sering menghimbau, khususnya di tempat-tempat, ya, masjidnya bagus, masyarakatnya ekonomi bagus, ya, kurbannya puluhan sapi. Saya sering menghimbau Pak, di tempat-tempat yang seperti ini tidak mesti mereka berkurban banyak seperti itu. Salurkan ke daerah-daerah yang mana mereka sangat minim kurban di sana. Bahkan sejak beberapa tahun yang lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita mengirim kurban ke daerah-daerah terpencil. Ya, kenapa? Karena memang masyarakatnya rata-rata tidak mampu berkurban. Ya. Ada satu yayasan, ya, kebetulan saya juga salah satu pembina di yayasan tersebut. Kita setiap tahun Pak punya program, ya, agar mereka bisa tersenyum walau hanya sehari. Ya, kita punya program itu, yaitu berbagi kurban ke para du'afa. Nah, kita kelola kurban, bahkan di daerah-daerah bencana pernah setelah terjadinya gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ya, itu kita ngirim kurban ke sana. Ya, alhamdulillah hal yang seperti ini program-program yang kita jalani. Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tersebut tidak sekaku yang kita fahami. Tidak mesti sepertiga harus kita makan. Kalau rasanya ada yang lebih membutuhkan, ya sudah berikan. Toh tanpa dari kurban pun alhamdulillah, ya, anak istri kita, ya, juga mereka bisa dan biasa mengkonsumsi daging dan sebagainya. Walaupun dianjurkan oleh Nabi SAW, maka ini pun bukan sesuatu yang harus kita saklek untuk memahaminya. Apalagi untuk membatasi dan mengharuskan pembagiannya sampai sepertiga. Kenapa? Karena Nabi pada dasarnya tidak mengharuskan demikian. Nabi hanya menyebutkan ada 3 jalur pendistribusian. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, melangkah kita kepada jawaban pertanyaan yang kedua. Karena Nabi hanya menyebutkan 3 jalur pendistribusian. Boleh kita memakan, boleh kita memsedekahkan, dan boleh kita menghadiahkan. Tidak ada jalur yang keempat. Makanya diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam hadisnya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menjual apapun bagian dari hewan kurban. Karena menjualnya ini bukanlah pendistribusian yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya 3. Makanya diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Nabi melarang. Maka sebagaimana kita tidak boleh menjual daging kurban, maka kita pun tidak boleh menjual apapun bagian dari hewan kurban.
Makanya yang namanya kurban, ikhwatal iman, pendistribusiannya ketiga tadi. Apakah kita makan, atau kita sedekahkan, atau kita hadiahkan. Jadi ketika dia berada di 3 jalur pendistribusian yang diajarkan dan diperintahkan oleh Nabi SAW, sah. Makanya kita melihat terkhusus kepada bagian-bagian yang tidak mungkin termanfaatkan. Apabila itu dibagikan ya kepada orang-orang yang menerimanya. Sebagaimana daging dipotong lalu dimasukkan ke kantong, maka kulitnya pun dipotong segini-segini Pak, dimasukkan ke kantong. Ini tidak bermanfaat. Ya. Lalu bagaimana supaya bermanfaat? Berikan ini untuk bagian siapapun yang ingin kita berikan. Makanya Bapak, kemarin juga kita singgung. Sebenarnya ya, di dalam syariat ini semua kita mesti berlapang hati. Kemarin juga kita singgung. Kadang-kadang sebagian panitia kurban curhat. Ya. Kenapa terjadinya kekeliruan-kekeliruan? Kenapa? Karena kita tidak berlapang hati. Baik itu orang yang menerima daging kurban, ya, pada komplain rata-rata. Dapat kupon dapat, tapi isinya cuman jeruan semua, gitu. Nggak ada dagingnya. Syukur dikasih. Padahal kan kita terima Pak. Ya. Nah orang yang berkurban pun demikian, berlapang hati. Ketika berserikatnya 7 orang peserta kurban dari satu sapi. Peserta yang A minta kaki, peserta B minta kaki, C minta kaki, semua peserta minta kaki. Maka satu peserta mengatakan, kan kita bayarnya sama, kan kita kurbannya sama, kita satu kelompok, kok dia dapat kaki, kami tidak dapat kaki. Gimana mau membagi Pak, kakinya cuma 4. Ini yang kemarin saya katakan, emang panitia mesti mengorbankan kakinya? Mending kaki Pak. Ada lagi yang komplain kepala, satu peserta dapat kepala, 6 lagi tidak. Mau kepala siapa dikasih? Kan repot. Makanya di sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berikan. Ya. Kumpulkan, ini kelompok siapa? Ini kelompok satu sapi. Letak kulit yang tidak mungkin dibagi, letak kaki yang tidak mungkin dibagi juga rata pada setiap peserta kurban, letak kepala ya yang pasti juga tidak mungkin dibagi. Sudah, tanyakan kepada peserta kelompok ini. Ini gimana? Ya udah bagikan aja kepada si fulan misalnya, kepada si A dari salah satu peserta. Ya sudah, berarti itu bagian dia. Yang lain berlapang hati. Atau kelompok itu memberikan kepada siapa? Udah kepada ketua panitia. Bagian ketua panitia, kumpulkan itu kepala, kumpulkan itu kulit. Bukan atas nama panitia, tapi berikan itu kepada bagian. Apakah itu namanya hadiah atau apapun itu? Tidak keluar dari 3 tadi. Lalu kemudian panitia juga kan nggak mau mengambil itu untuk dirinya sendiri. Akhirnya dia putuskan untuk menjual itu, tapi bukan atas nama panitia, tapi atas nama dia yang mendapatkan bagian itu. Lalu dia serahkan itu ke masjid menjadi sedekah bagi dia. Itu solusinya Pak. Sehingga kita tidak melakukan pelanggaran yang diingatkan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib tadi. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah sampai di tangan orang yang kita beri, misalnya Pak, ada keluarga yang dapat kupon, lalu dia dapat daging, sementara mereka ya mungkin nggak suka makan daging atau mungkin nggak suka sapi. Ada sebagian masyarakat Pak, ya itu dikasih daging sapi dia nggak mau, nggak biasa. Bahkan kita serahkan kurban nih, kita mau mengantarkan kurban di situ, kita antarkan sapi. Mereka bilang, Ustaz bisa request enggak? Apa? Kami biasa di sini nggak sapi, kami bisa kerbau. Ya, ada mereka nggak makan. Lalu dia jual. Siapa mau sekantong ini? Ya, 50.000 aja. Dia boleh, dia berhak, karena itu sudah ada di tangannya. Itu hak dia.
Tapi kalau atas nama panitia yang langsung menjual itu, apalagi dengan berbagai alasan, entah itu untuk operasional dan yang lainnya, maka ini tidak boleh. Dan ini yang diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW melarang kita, yaitu orang yang mengelola. Tapi kalau itu sudah menjadi bagian dia pribadi, ya terserah dia. Ya, mau dia jual, mau dia masak, mau dia berikan lagi kepada orang, ya, itu adalah hal yang boleh. Intinya tidak keluar dari 3 poin tadi. Sekali lagi kita garis bawahi, sebenarnya tidak ada dalam hadis pembatasan sepertiga. Ya, makan yang dimakan itu mesti sepertiga, tidak ada. Hanya Nabi menyebutkan 3 pendistribusian ini. Ya lebih kurang lah Pak. Lebih kurang. Terkurang pun dari sepertiga yang dia makan, ya alhamdulillah. Kalau terlebih pun tidak masalah. Nah, jadi begitu. Tidak ada pembatasan sepertiga itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan. Mana yang lebih afdal, kurban sapi yang di situ berserikat 7 orang atau kurban kambing? Ya. Pernah dalam beberapa penjelasan dan uraian terkait tentang kurban ini, ya, ada beberapa orang yang menanyakan pertanyaan yang sama. Saya sudah berusaha untuk mencari dari beberapa literatur, ya, uraian dan penjelasan terkait mana yang lebih afdal, kambing atau sapi yang kita berserikat 7 orang tadi. Ya, sampai saat ini di dalam beberapa literatur ada yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan menganjurkan di dalam kurban itu adalah kurban yang terbaik. Itu ungkapan Nabi. Ya, bahkan ada satu riwayat, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ibaratnya Nabi mengibaratkan bahwasanya kurban itu adalah nanti menjadi tunggangan kita ke surga. Pernah dengar hadis itu Pak? Pernah. Ini sebuah ungkapan yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jangan seseorang berpikir, mana bisa kita menunggang kambing, kan gitu Pak. Ini ungkapan Nabi. Artinya apa? Sesuatu yang akan, ya, memudahkan kita, membuat kita senang untuk sampai ke surga. Salah satunya adalah dengan amal kurban kita ini. Itu ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya temukan di salah satu literatur, bahwasanya yang lebih afdal itu adalah yang terbaik. Kita semua tidak bisa mengingkari Pak, yang terbaik itu sudah connect Pak, pasti termahal, kan gitu. Itu sudah otomatis. Ya, itu sudah otomatis. Nah, kalau kita aplikasikan kepada harga kurban, mana yang lebih mahal Pak? Harga berkurban sapi atau berkurban kambing? Sapi. Kan tapi bertujuh. Intinya apa? Nabi mengatakan berkurbanlah dengan yang apa? Yang terbaik. Kan yang terbaik itu artinya apa Pak? Termahal. Mana yang lebih baik? Ya, 3 juta dari 2.500.000, kan begitu? Nah, kalau kita lihat dari hadis ini, ya, dari salah satu literatur menjelaskan demikian. Sebagian literatur ada yang mengatakan yang lebih afdal yaitu menyembelih kambing. Kenapa? Karena Nabi menyembelih kambing. Ini pun Bapak, sesungguhnya tidak semua apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pilihan Nabi pasti itu yang paling baik, belum tentu. Maaf. Apa contohnya?
dalam pelaksanaan haji wada dari 3 bentuk pelaksanaan ibadah haji. Ada haji ifrad, ada haji qiran, ada haji tamattu. Pertanyaannya Pak, yang mana satu yang Nabi lakukan dari 3 bentuk ini? Nabi melakukan haji qiran. Karena Nabi membawa kambing dari Madinah. Dan ketika ditanya kepada Nabi, Nabi anjurkan sahabat untuk melakukan haji tamattu. Berdasarkan hadis Nabi ini menunjukkan bahwasanya yang paling afdal dari 3 cara pelaksanaan ibadah haji ini adalah haji tamattu. Sementara Nabi haji qiran. Sementara Nabi melaksanakan haji qiran. Apa kata Nabi? Kalaulah aku tahu, kata Nabi, kalaulah aku tahu, masuk tul hadi, niscaya aku tidak bawa serta kambing. Karena orang yang membawa serta kambing mau tidak mau dia melaksanakan haji qiran. Dan itu yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Sementara kalau ditanya mana yang paling afdal, Nabi suruh haji tamattu. Sehingga Bapak dan Ibu, tidak bisa kita mengeneral, mengatakan mutlak karena Nabi menyembelih kambing pasti kambinglah yang paling afdal. Tidak bisa. Dengan alasan tadi. Alasan yang kedua terkait tentang orang yang sedang safar. Orang yang sedang apa Pak? Safar di bulan Ramadan, di mana safar adalah salah satu alasan keringanan dari Allah bolehnya seorang musafir untuk tidak berpuasa. Maka ketika seorang musafir, mana yang lebih afdal? Apakah mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah tidak berpuasa, atau dia berpuasa? Apalagi ketika safarnya itu tidak terlalu berat sehingga dia berpuasa. Bolehkah dia berpuasa? Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Berdasarkan ayat di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa antasumu khairul lakum. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah mengatakan, dan ketika kalian berpuasa itu adalah yang lebih baik bagi kalian. Ya, itu kata Allah. Makanya sebagian para ulama mengatakan mana yang afdal, seorang musafir berpuasa atau tidak berpuasa. Berdasarkan ayat ini sebagian para ulama mengatakan afdal bagi musafir berpuasa. Kenapa? Karena Allah mengatakan kalau kalian berpuasa maka itu jauh lebih baik bagi kalian. Di dalam ayat. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi, di mana pernah Nabi di salah satu Ramadan, Nabi safar. Diceritakan oleh sahabat yang meriwayatkan hadis ini, sahabat itu mengatakan, minna man sama wa minna man lam yasum. Ketika kami safar bersama Nabi SAW, ya, di antara kami sebagian kami ada yang puasa, sebagian kami ada yang tidak berpuasa. Dan termasuk yang berpuasa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, tapi sebagian tidak puasa. Makanya sebagian ulama berdalil dengan hadis ini, Bapak, berdalil dengan hadis ini mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya puasa bagi musafir itu lebih afdal. Pendapat yang kedua, ini pendapat pertama. Dalam puasanya musafir, ya, lebih afdal mana? Dia tidak puasa atau dia puasa? Walaupun kita sepakat bahwasanya seorang musafir boleh dia tidak berpuasa karena safar. Ini rukhsah, keringanan. Namun kalau kita tanyakan mana yang lebih afdal? Pendapat pertama mengatakan puasa lebih afdal. Kenapa? Berdasarkan ayat dan berdasarkan hadis ini, ada yang tidak puasa, ada yang puasa, sedangkan Nabi ketika itu berpuasa. Makanya mereka mengatakan puasa lebih afdal. Pendapat yang kedua mengatakan tidak berpuasa lebih afdal. Tidak berpuasa lebih afdal.
Apa dalilnya? Dalilnya adalah penjelasan di dalam hadis yang tadi dijadikan dalil. Hadis yang sama, Pak. Karena sahabat itu menceritakan, itu baru penggalan awal hadis yang dia sampaikan. Lanjutan daripada hadis itu mengatakan tiba-tiba dalam perjalanan itu Nabi melihat sekelompok para sahabat berkerumunan, Pak. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, ada apa? Ternyata salah seorang di antara mereka pingsan. Karena perjalanan yang berat, cuaca yang panas, ya, lalu dia pingsan. Biasa ketika ada orang pingsan, orang berkerumunan, Pak, melihatnya. Ditanya oleh Nabi, ada apa? Lalu disampaikan ke Nabi bahwasanya ada yang pingsan. Ditanya oleh Nabi, apakah dia ahuwa shaim? Apakah dia berpuasa? Ya. Lalu orang-orang mengatakan, iya, dia termasuk pada orang yang apa? Yang puasa. Kemudian Nabi SAW bilisanihi syarif, dengan lisannya yang mulia, Nabi mengatakan apa? Laisa minal birri as-sawmu fis safari. Hadisnya itu lanjutan hadis yang pertama tadi. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, bukanlah tercatat sebuah kebaikan seorang musafir yang berpuasa. Padahal ketika Nabi mengatakan itu, Pak, Nabi sendiri apa? Puasa. Nabi mengatakan dalam hadis itu, tidak tercatat sebuah kebaikan seorang musafir yang puasa. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, sebagian kaum muslimin, ya, di khususnya pada masyarakat Persis, ya, kalau Bapak dan Ibu pernah melihat ada dulu buku tuntunan sholat, ya, Hasan. Ya, itu masyarakat Persis itu meyakini tidak boleh berpuasa bagi musafir. Kenapa? Berdasarkan hadis ini. Laisa minal birri as-shaumu fis safar. Itu alasannya. Terlepas daripada ini, Bapak dan Ibu, ya, kalau kita katakan bolehkah berpuasa? Boleh. Karena Nabi berpuasa. Tapi Nabi ketika berpuasa melihat kondisi tadi, Nabi mengatakan tidak tercatat sebuah kebaikan, kata Nabi. Padahal ketika Nabi mengatakan itu, Nabi sendiri berpuasa. Makanya, Pak, dalam hal ini mana yang lebih afdal, berpuasa atau tidak berpuasa? Tidak kedua-duanya, Pak. Tidak kedua-duanya. Tidak lebih afdal yang berpuasa, tidak lebih afdal yang tidak puasa. Maka lahirlah pendapat yang ketiga. Apa pendapat yang ketiga? Yang paling afdal kembali kepada apa yang mampu kita lakukan. Dan ini pendapat yang paling kuat. Maka lihat diri kita. Kalau perjalanan ini berat, kondisi kita lemah, maka lebih baik, lebih afdal tidak puasa. Ya. Kalau memang perjalanan kita, safar kita, ya alhamdulillah di zaman kita, Pak, safar ini amat mudah, senang. Kondisi kita lagi fit, maka yang paling afdal bagi kita ketika itu apa? Berpuasa. Maka pendapat yang paling rajih, dan ini pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitabnya, ya, Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan dalam masalah ini bahwasanya yang paling afdal kembali kepada kemampuan masing-masing kita. Bisa saja lebih afdal bagi saya adalah berpuasa, tapi bagi seseorang, ya, dengan kondisi dia lebih afdal untuk tidak berpuasa. Maka berbicara terkait tentang pertanyaan mana yang lebih afdal di dalam masalah ini, sepanjang yang saya lihat dan saya baca dari beberapa literatur para ulama, tidak pernah saya temukan penjelasan yang langsung konkret jitu mengatakan ini yang afdal. Tidak ada. Ada yang mengatakan yang lebih baik melihat dari sisi yang lebih baik yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ada yang mengatakan kambing lebih afdal. Kenapa? Karena melihat itulah yang dijalankan dan dilakukan oleh Nabi.
Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alasan ini pun tidak baku. Terbantah dengan 2 poin tadi, terkait haji qiran dan terkait tentang ibadah puasa bagi musafir. Ya. Kecuali ya, ketika kuliah dulu saya nggak begitu dekat, tapi kenal dengan salah seorang dosen, tidak pernah ngajar saya, tapi beliau ngajar di fakultas lain, di fakultas syariah. Alhamdulillah saya kenal dengan beliau, ya. Lalu beliau pernah meminta saya untuk mengirim kurban ke Indonesia. Mengirim kurban ke Indonesia. Ya, karena dia mau berkurban. Ya, kita janjian, lalu dia panggil saya, dia tanya berapa kurban di Indonesia. Tunggu dulu, Syekh. Saya tanya dulu, saya konfirmasi dulu. Ya, lalu kita tanya, sekian kurban. Ya. Waktu itu Pak sudah mepet. Jujur saya katakan sudah mepet ke Idul Adha. Lalu kemudian dia katakan, nih kirim 19 kalau saya nggak salah, 19 ekor kambing waktu itu. Nih kirim kurban 19 ekor kambing. Lalu saya kontak lagi, ya, di Indonesia. Saya bilang, ini ada titipan kurban 19 ekor kambing. Panitia angkat tangan Pak. 19 ekor kambing mau dicari waktu sudah mepet. Ya, karena saya lihat Pak di daerah kami itu agak nggak segampang di sini. Kalau sini ramai kambing Pak. Kalau di sana agak sulit. Ya, maka panitia angkat tangan, nggak bisa. Dan saya coba datangi lagi Syekh tadi. Saya katakan, Syekh, bahwasanya untuk mencari kambing waktu yang mepet ini agak sulit. Tapi stok sapi masih banyak. Kita ganti sapi gimana, Syekh? Ya, saya minta persetujuan. Ya, ada 19, berarti kan di situ 2 sapi tambah 2 kambing. Kan lebih enteng, Pak. Apa jawaban Syekh itu? Beliau mengatakan begini, saya mau kambing. Kenapa? Karena inti daripada ibadah kurban ihraqud dam. Ya, beliau menjelaskan demikian. Inti daripada ibadah kurban adalah ihraqud dam. Ihraqud dam itu artinya menumpahkan darah. Hilangnya nyawa dari hewan kurban tersebut. Nah, itu satu-satunya penjelasan yang pernah saya dengar dari seorang masyaikh terkait ibadah kurban ini. Yang artinya ketika kita berkurban berserikat 7 orang tadi 1 ekor sapi, berarti yang hilang 1 nyawa, Pak. Kan begitu logikanya. Tapi ketika yang 7 tadi menyembelih kambing, maka yang hilang 7 nyawa. Ya, ini tidak dari literatur atau kitab Pak, tapi ini dari penjelasan seorang syekh yang pernah saya berinteraksi dengan beliau. Maka dari sini saya mengambil pelajaran bahwasanya melihat dari sisi ihraqud dam, ya, dari sisi menumpahkan darah dan hilangnya nyawa, maka dari sini kira-kira Pak jawabannya mana yang lebih afdal, kambing dari sapi? Kambing. Ya. Ini amanah ilmiah yang mesti saya sampaikan. Itu dari penjelasan, kalau Bapak ingin tahu nama syekhnya, Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani. Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani, beliau banyak juga karangan kitab-kitabnya. Salah satu kitabnya yang pertama saya baca dan itu masih saya pegang sampai hari ini, yaitu kitab, bukan kitab sih, kutaib. Kalau dalam bahasa Arab kitab-kitab kecil itu namanya kutaib. Beliau menulis ada makalah kecil, ya, bentuknya, tapi maknanya dan isinya sangat dalam. Apa contoh, isi tulisan beliau tersebut? Beliau menulis kutaib Ta'zimus Sunnah. Ya, itu kitab saya pernah juga translate ke bahasa Indonesia. Artinya yaitu mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, himbauan kepada bagaimana diri seorang mukmin ini mesti mencintai dan mengagungkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menukilkan di situ dalil-dalil yang menyebutkan dan menjelaskan tentang bagaimana
sanksi pada orang-orang yang sering abai terhadap sunnah Nabi SAW. Ketika dikatakan ini sunnah Nabi, oh itu kan sunnah, kan gitu Pak. Nah ternyata walaupun itu bukan sebuah kewajiban, ya, bukan sebuah kewajiban, tapi bukti cinta kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, adalah dengan kita mengikuti dan mengagungkan sunnahnya. Itulah tulisan beliau itu. Saya dapatkan kutip itu sebelum saya kuliah. Ya, begitu saya kuliah saya ketemu dengan beliau, makanya saya coba untuk pepet syekh tersebut. Dan itulah satu faedah yang masih melekat di kepala saya dari peristiwa tentang kurban tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Hanya itu informasi yang bisa saya kumpulkan dari literatur, kitab-kitab, dan dari penjelasan syekh tersebut. Ya, mana yang jawaban yang paling tepat antara afdalnya kurban kambing atau sapi dalam masalah ini, Pak, saya tawakuf. Saya tidak berani berkomen. Hanya menyampaikan itu penjelasan dari beberapa literatur. Ya, tetapi ya, wallahu taala alam, saya lebih cenderung ke sini untuk mengatakan bahwasanya yang afdal itu kembali ke kondisi kita masing-masing. Mencontoh daripada mana yang lebih afdal antara musafir tadi, apakah berpuasa atau tidak. Kalau kita katakan yang lebih mahal yang lebih afdal, sementara seseorang ingin berkurban duitnya kurang, Pak. Ya, sapi 3 juta, kambing ada 2.500.000. Dia cuma punya uang 2.500.000. Karena ingin mencari yang afdal, ujung-ujungnya Pak, kan nggak cukup uangnya, Pak. Ujung-ujungnya nggak kurban. Maka yang afdal itu semampu kita. Pas. Ah? Ustaz, saya mau tanya. Silakan, Pak. Ini Ustaz, selama ini yang terjadi ya implementasinya, pengurban menyerahkan kurban ke masjid yang dibentuk oleh suatu panitia. Oke. Masjid membuat suatu panitia. Masjid punya konsep. Semua daging kurban akan didistribusikan kepada yang berat. Sementara yang kurban juga punya konsep, Pak. Kita punya karyawan, saya kurban, karyawan Pak, nanti saya juga minta dong. Nah, kan sama-sama. Oke. Nah, sementara satu hewan, katakanlah sapi atau kambing, itu daging yang berhasil kita bagi, pan hanya nilainya 50%. Katakanlah sapi beratnya 300 kilo. Paling-paling yang kita bisa selamatkan 150 daging. Sedang panitia sudah mendesain bahwa satu kantong 1 kilo, tapi jadi 150. Sedang tadi yang kurban 7 orang tadi, katakanlah sama-sama punya karyawan, termasuk pembantu, sopir, gitu. Saya pesan, saya perlu 10 kantong. Ya, Pak. 10 kantong kalau 1 kilo udah 10 kilo, Pak. Nah, kalau 7 orang, katakanlah berarti udah 70 kilo. Sedang dari panitia, waduh ini RT sana perlu sekian, udah mengirim kupon. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Soalnya sama-sama punya kepentingan. Nah, iya kan? Terima kasih. Sama-sama, Pak. Baik, kita jawab. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan menghadapi kondisi seperti tadi, ada pesan-pesan khusus dari sebahagian peserta kurban. Ya, wallahu taala alam, ini panitia menjadi seperti makan buah si malakama. Kenapa demikian? Ini akan menghadapi dan memicu komplain, Pak. Makanya saya katakan tadi, apalagi kondisi masyarakat kita yang tidak berangkat dari kelapangan hati. Kalau seandainya ada satu sapi, seperti yang dicontohkan tadi, 7 pesertanya punya pesan-pesan khusus. Sementara panitia sudah punya list penerima, siapa yang berhak. Dan tentu ini melihat luasannya cakupan
dari panitia yang lain. Satu panitia Masjid Muhajirin mengcover berapa RW, kan misalnya begitu Pak. Tentu kita mendatanya, panitia mendatanya orang yang lebih diutamakan untuk mendapatkannya dari lingkungan masyarakat. Apalagi ibadah kurban ini kan merata Pak. Kadang waktu pengambilan daging kurban saja sama-sama jalan nih Pak. Begitu mengeluarkan kupon, saya keluarkan 1 kupon. Pak Satori di tangannya ada 2 kupon. Mata saya langsung, kok dapat 2? Nah, gitu. Apalagi ketika Pak ada 1 peserta, dapat peserta, 1 kupon peserta, ada bapak yang dapat berapa? Kok 10 kuponnya, kan gitu. Ini akan memicu konflik Pak. Ya. Jadi kalau ada pesan-pesan khusus seperti ini, kita pun mesti memilih jalan untuk memberikan kemudahan buat saudara-saudara kita. Jangan menambah pusing panitia. Ya. Kalau seperti ini, Pak, mungkin kita bisa berkorban sendiri. Ini saya rasa lebih bijak. Iya, kenapa? Karena kalau tadi kan 1 peserta dia punya 10 karyawan. Karyawan itu kan tidak terdapat di lingkungan sini, kan begitu Pak? Nah ini yang juga akan membuat permasalahan. Itu tidak jarang Pak terjadi ya, cekcok, tidak enakan dengan sama panitia. Ya, maaf Pak. Saya lupa tahun berapa. Saya kebetulan pulang ke kampung asal orang tua. Ya, di kampung itu kita satu lingkungan ini itu satu suku semua Pak. Jadi per kelompok-kelompok, ini suku ini tinggal mereka semua. Jadi yang ada di sekitar kita, kerabat-kerabat kita, selalu ceritanya itu mengeluh dapat daging kurban yang sedikit. Kenapa? Satu kampung besar kurbannya cuma 3 ekor sapi. Ya syukur-syukur dapat apanya Pak? 1 on. Ya sedikit-sedikit seperti itu. Itulah upaya panitia yang sebaik-baiknya. Nah, melihat kondisi itu, keluhan mereka, kita ingin Pak orang-orang dekat kita juga ya berbahagialah. Akhirnya kami kumpul adik-beradik, kemudian kami beli 1 sapi, kami sembelih di situ Pak. Ya, kami lapor kepada panitia besar di masjid besar di kampung itu. Ya, masyarakat yang bagian kami silahkan, mau dikasih kupon silahkan, mau enggak silahkan, karena kami punya kurban. Bukan maksud kami ingin memisahkan diri, tidak mau berbaur, tidak, tapi kita punya sebuah kemaslahatan. Itu pernah saya buat begitu Pak. Ya alhamdulillah, enggak ada komplain. Mereka pun masyarakat pun di masjid besar di kampung itu enggak komplain. Kenapa? Kita punya etika-etika yang kita sampaikan, kita jelaskan, ini maksud kita. Ya bahkan sebagian keluarga-keluarga kerabat itu melihat ada tetangga yang dapat sedikit dari masjid itu, dia kasihkan bagian dia. Coba Pak, ya hubungan pahalanya. Kita berkurban, kita berikan, dia merasa dapat lebih, dia berikan dan dia sedekahkan kepada orang lain. Yang harusnya dia tidak berpahala, akhirnya dengan memberikan kepada orang yang dapat dari masjid besar yang sedikit tadi, dia berikan, dia bersedekah. Nah intinya ini adalah sebuah kebaikan. Karena kalau yang seperti tadi, pesan-pesan seperti tadi, saya jamin Pak, ya, panitia akan beli obat. Tapi itu kan bagian dari sedekah juga. Betul Pak, betul. Karena pengelolaan yang seperti itu, ya memang berat sih. Memang berat, tapi kalau panitia punya cara atau sistem yang tidak memicu masalah, itu lebih hebat sebenarnya. Ya. Masalahnya kita berkorban itu kan punya niat. Ya.
implementasinya kita laksanakan. Baik. Sedang pegawai-pegawai juga tanya, wah Pak, bagian dong kita. Ya. Nah, kan udah besar. Ya. Ya kan? Apakah nama-nama itu kita serahkan ke panitianya supaya panitia mengatur? Mungkin bisa jadi Pak. Nah, iya. Bisa jadi, artinya warga misalnya 300, Iya. kan gitu. Tambah karyawan peserta titipan tadi Iya. ada 10, berarti sediakan 110, kan begitu Pak. Nah kalau memang bisa dikelola itu lebih baik. Nah, tapi permasalahannya untuk warga yang dicakup satu masjid ini saja masih kurang, kan begitu. Bagaimana dengan adanya tambahan tadi. Jadi intinya itu lihat dan cari mana yang aslah, mana yang lebih bermaslahat. Dikode lagi, wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ya, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.